Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik yang berkaitan dengan klasifikasi strategi pembelajaran tematik, di mana pembelajaran tematik merupakan kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan yang sudah berjalan sekitar 5 tahun ini. Tentunya untuk menjadi seorang pendidik kita harus menguasai bagaimana strategi-strategi dalam pembelajaran, baik metode-metode yang akan kita pilih nanti agar dalam pembelajaran nanti mencapai tujuan yang kita harapkan dan dapatkan nilai tentunya yang sesuai dengan yang kita harapkan pula. Baik, kan saya mulai dalam pembelajaran. Tentunya siswa terlibat secara langsung dalam bentuk kegiatan pembelajaran tematik, di mana pembelajaran tematik dari para ahli sudah menjelaskan banyak tentang pendidikan yang harus diperhatikan. Ini saya jelaskan ada 9 item yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau pengajar. 1, diperlukan pemberian motivasi bagi siswa, adanya penjelasan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan kompetensi yang akan disampaikan. Yang keempat, pemberian rangsangan atau stimulus agar siswa menjadi fokus atau berminat dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang keenam, siswa-siswi bisa tampil dengan tidak terbebani oleh pembelajaran yang kita sampaikan. Yang ketujuh, adanya umpan balik setelah yang kita sampaikan. Tentunya kita harapkan para siswa-siswi ada yang menanyakan ataupun ada yang memberitahukan hasil pembelajaran agar pembelajaran berjalan tidak hanya guru yang aktif tapi siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ke-9 terakhir, ada kesimpulan dari pembelajaran tadi. Tentunya nanti ada kesimpulan dari tema yang telah kita sampaikan nanti. Dari beberapa kesimpulan dari beberapa ahli yang saya dapatkan di sini, agar belajar secara sistematis dapat terlaksana, maka pembelajaran harus berlangsung dengan 4 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, untuk dalam kegiatan pembelajaran itu ada urutannya, yaitu mulai dari kegiatan awal atau kegiatan awal pembukaan, kegiatan inti, juga ada kegiatan penutup. Yang kedua, metode pengajar yang efektif. Metode ini sangat menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar, karena kesalahan dalam memilih metode menjadikan siswa kurang kondusif, kurang menarik terhadap materi yang kita ajarkan. Media pembelajaran yang sesuai dengan tema. Tentunya dengan media yang sekarang ini banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran tematik, memudahkan para pengajar untuk memberikan materi, dan siswa tertarik untuk media yang tentunya menarik bagi mereka. Yang keempat, maksimalkan waktu dalam pembelajaran. Tidak terlalu panjang waktu yang kita gunakan dalam kelas karena terbatas. Maka dari itu kita maksimalkan waktu yang ada untuk pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran itu banyak sekali metode-metode yang dapat diklasifikasikan. Ada metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, drill. Ada juga inquiry,
studi kasus, pemecahan masalah, ada juga peta konsep, juga diskusi, proyek, kerja pasangan, ada pengalaman, observasi, dan survei. Ini contoh metode untuk memaksimalkan pembelajaran. Ini saya ambil metode untuk pembelajaran interaktif, yaitu dengan membentuk kelompok. Cara membentukkan kelompok ini dengan cara kartu kelompok. Kartu kelompok itu adalah teknisnya dengan siswa berjumlah 10, misalnya kita beri kartu 10, dibuat 2 kelompok itu 5-5. Nanti kartu yang mempunyai warna sama berarti itu kelompoknya sama. Semuanya ada siswa yang kelompoknya dua siswa punya kartu merah semua, maka ikut yang kelompok merah tadi. Belajar melalui pengalaman. Ini metode belajar melalui pengalaman, yaitu misalnya dengan bermain peran dengan konsep yang telah ditentukan. Ini siswa diinginkan nanti dari pengalaman tadi dapat menyimpulkan konsep-konsep ataupun hasil dari pemeran tadi yang telah mereka lakukan dari pengalaman berperan mereka dengan teman-teman mereka. Yang metode yang ketiga itu pembelajaran tidak langsung. Contohnya yaitu mengamati suatu proses, di situ misalnya ada video yang memperlihatkan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, di situ anak nanti bisa menyimpulkan dari video itu bisa menyimpulkan bagaimana caranya apa saja hewan yang berkembang biak melalui beranak ataupun yang lain. Nanti bisa mengumpulkan data dan menyimpulkannya. Yang keempat, ada metode mengefektifkan pembelajaran langsung. Tentunya sudah tidak asing lagi kalau langsung dengan metode ceramah itu siswa dan guru bertemu langsung, yaitu guru menyampaikan materi secara langsung. Namun metode ceramah ini membuat siswa kurang interaktif karena dominasi ceramah ini oleh pengajar. Yang kelima, metode pembelajaran mandiri. Metode mandiri ini contohnya pengajar memberikan tugas kepada anak, mungkin nanti di rumah anak ditugaskan untuk mencari tumbuhan yang biji-biji tumbuhan. Nanti tugasnya anak menanam tumbuhan dalam pot kecil, nanti dibawa ke sekolahan untuk pembelajaran di sekolahan. Nanti bagaimana perkembangan selanjutnya bisa diterapkan di kelas masing-masing. Pemilihan strategi pembelajaran tematik. Pemilihan strategi tentunya paling tidak ada 2 argumentasi, yaitu strategi yang didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Di strategi itu didukung dengan teori-teori dan melihat psikologi anak juga. Psikologi anak gimana, mungkin di desa itu banyak anak-anaknya gimana psikologinya, di kota dan jelas berbeda. Yang kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswi-siswi mencapai tujuan pelajaran seperti yang telah ditetapkan. Ini menggunakan strategi yang disusun sesuai dengan efektivitas ataupun dengan siswa ya untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti. Dalam pembelajaran strategi ini juga perlu mempraktekkan prinsip-prinsip
menggunakan prinsip-prinsip metode faktor-faktor dalam menentukan metode. Misalnya tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran, ada tahap awal atau kegiatan awal. Kegiatan awal ini biasanya ada baca doa dulu, ataupun guru untuk menceritakan tujuannya belajar nanti, untuk pancingan ataupun merangsang siswa untuk menebak ataupun menyimpulkan nanti tema yang akan dibahas itu tentang apa. Kegiatan inti ini isinya bisa juga menulis, membaca, dan berdiskusi. Kegiatan ini adalah kegiatan di mana tema nanti kita terapkan di kegiatan inti ini. Kegiatan inti bagaimana seorang pengajar bisa menarik siswa untuk mengkondusifkan siswa dalam belajar nanti kegiatan inti ini. Kegiatan akhir biasanya diberikan evaluasi ataupun tes tulis, dan nanti ditutup dengan doa ataupun pesan-pesan moral kepada siswa-siswi. Itu adalah tahap pelaksanaan pembelajaran tematik, dan tentunya dalam belajar itu banyak sekali strategi belajar. Contohnya adalah saya akan membahas tentang berbasis saintifik. Ini pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran tematik, adalah pembelajaran terpadu yang mengumpulkan tema, mengaitkan beberapa pelajaran. Contohnya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran SPDB, pelajaran PKN, PJOK bisa dijadikan satu tema. Itu adalah tematik. Berbeda dengan metode-metode ataupun dengan KTSP. Kalau tematik ini berbasis tema, berkaitan dengan kegiatan siswa sehari-hari, dan beberapa pelajaran dapat dijadikan satu tema. Sedangkan pendekatan saintifik atau suatu cara mekanisme pelajaran untuk memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pengalaman ataupun berpengalaman yang bermakna dengan melalui suatu metode ilmiah. Langkah-langkahnya bisa dengan observing, questioning, associating, experimenting, dan networking. Itu ya, metode pembelajaran itu. Metode pembelajaran tematik saintifik bisa dengan diskusi learning, project learning, problem based learning. Itu metode saintifik yang bisa digunakan. Nah, ini media-media pembelajaran bisa berupa visual, audiovisual, ataupun anak langsung ke tempat, misalnya ke medianya ada pabrik di situ pembuatan jamu, anak bisa langsung ke tempat produksi jamu. Itu banyak kali media-media buku, media cetak, ataupun media massa seperti internet, TV, dan lain sebagainya. Tahapan yang terakhir ini adalah saya akan bicara tentang evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi tujuannya untuk melihat pembelajaran yang telah kita lalui, dengan misalnya evaluasi bagaimana selama kita belajar mengajar, apakah kita ada kendala-kendala yang telah kita kerjakan tadi, ataupun dari anak-anak mungkin ada yang kurang fokus ataupun kurang menarik yang diajarkan, kita dapat evaluasi. Intinya evaluasi adalah menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan pembelajaran, pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Itu yang tahap evaluasi.
Eh, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran tematik. Eh, Mungkin ini bisa dijadikan ataupun jadikan suatu acuan untuk para guru yang nantinya akan mengajar di tingkat dasar, khususnya di MI atau SD. Tentunya penyampaian ini masih banyak kekurangan, nanti bisa untuk diberikan masukan atau bagi para guru untuk belajar lebih dalam lagi mengenai strategi pembelajaran tematik. Mungkin ini yang saya sampaikan, ada kekurangan, mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.